Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang kriptografi. Dan perkenalkan, saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 222790020. Dan saya Kezia Salomita dengan NIM 222790015. Sejarah kriptografi di dunia dan Indonesia. Kriptografi memiliki sejarah panjang yang berawal dari kebutuhan manusia untuk melindungi informasi. Di Mesir kuno, hieroglif digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia yang hanya dapat dimengerti oleh sekelompok tertentu. Di Yunani kuno, alat yang dikenal sebagai skytel digunakan untuk tentara Spartan untuk mengamankan pesan. Di Roma, Julius Caesar memperkenalkan Caesar-Cheeper, metode sederhana dengan menggantikan setiap huruf dalam alfabet dengan huruf lain yang berbeda beberapa posisi di sebelah kanan. Selama abad pertengahan, kriptografi berkembang pesat di dunia Arab. Al-Kindi, seorang ilmuwan Muslim, mengembangkan metode analisis frekuensi yang digunakan untuk memecahkan Cheeper substitusi. Pada era Renaissance, para diplomat dan pemimpin menggunakan berbagai bentuk Cheeper untuk mengamankan komunikasi mereka. Di abad ke-20, Perang Dunia I dan II memicu perkembangan pesat kriptografi. Mesin Enigma yang digunakan oleh militer Jerman menjadi contoh terkenal dari alat kriptografi elektromekanis. Pemecahan kode Enigma oleh Alan Turing dan timnya di Bletchley Park merupakan terobosan besar yang membantu sekutu memenangkan perang. Dengan munculnya komputer pada paruh kedua abad ke-20, kriptografi modern mulai berkembang pesat. Algoritma seperti DS, data encryption standar, diperkenalkan pada tahun 1970, diikuti oleh AES, Advanced Encryption Standard, yang diadopsi pada tahun 2021. Di Indonesia, praktik kriptografi sudah ada sejak zaman kolonial untuk keperluan komunikasi rahasia antara para pejuang dan penguasa kolonial. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kriptografi semakin menjadi aspek penting dalam keamanan cyber di Indonesia, terutama di sektor keuangan, pemerintah, dan komunikasi. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah sistem keamanan yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi dari pihak yang tidak berwenang. Sejarah kriptografi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Berikutnya, perbedaan antara kriptografi klasik dan modern terletak pada metode dan teknologi yang digunakan. Kriptografi klasik seperti Caesar-Cheeper dan Vigenère-Cheeper mengandalkan teknik substitusi dan transposisi sederhana. Di sisi lain, kriptografi modern menggunakan algoritma matematika yang kompleks dan memanfaatkan kekuatan komputasi tinggi untuk enskripsi data seperti RSA, ECC, dan AES. Aspek keamanan CIA Triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Aspek ini bertujuan memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contoh penerapannya adalah penggunaan protokol enkripsi seperti TLS atau Transport Layer Security yang mengamankan data selama transmisi internet. Yang kedua, integrity atau integritas. Integritas memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan selama proses transmisi atau penyimpanan tanpa sepengetahuan pihak berwenang. Penggunaan hash function
seperti SHA atau Secure Hash Algorithm membantu memverifikasi bahwa data tetap utuh. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Ketersediaan memastikan bahwa data dan sistem selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Strategi seperti penggunaan server redundan, backup data secara berkala, dan perlindungan terhadap serangan DDoS membantu menjaga ketersediaan data. Metode dan jenis enkripsi. Yang pertama, enkripsi simetrik. Menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Contohnya AES (Advanced Encryption Standard) dan DES (Data Encryption Standard). Ilustrasi alur kerja. Pengiriman mengenkripsi pesan menggunakan kunci simetrik yang dimiliki bersama. Lalu, penerima mendeskripsi pesan dengan kunci yang sama. Metode ini cepat dan efisien, namun keamanan bergantung pada distribusi kunci yang aman. Yang kedua, enkripsi asimetrik, menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Contohnya RAS (Reverse Samir Adleman) dan ECC (Elliptic Curve Cryptography). Ilustrasi alur kerja. Pengiriman mengenkripsi pesan dengan kunci publik penerima. Hanya penerima yang memiliki kunci privat yang sesuai dapat mendekripsi pesan tersebut. Metode ini lebih lambat dibandingkan enkripsi simetrik, tetapi lebih aman untuk distribusi kunci. Sipher klasik dan modern. Kaiser Sipher atau sipher klasik. Metode ini menggantikan setiap huruf dalam teks dengan menggunakan huruf lain yang berada beberapa posisi di sebelah kanan dalam alfabet. Misalnya dengan pergeseran 3, A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Metode ini mudah dipahami namun lemah terhadap serangan analisis frekuensi. Vigenère Sipher menggunakan kata kunci untuk menentukan pergeseran yang berbeda untuk setiap huruf dalam teks. Ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan Kaiser Sipher, tetapi masih dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi lanjutan. AES (Advanced Encryption Standard) atau sipher modern, algoritma enkripsi simetrik yang diadopsi sebagai standar oleh pemerintah AS. AES menggunakan blok 28 strip bit dan mendukung panjang kunci 128, 192, atau 256 bit yang membuatnya sangat aman dan tahan terhadap serangan brute force. RSA atau Reverse Samir Adleman atau sipher modern, algoritma enkripsi asimetrik yang banyak digunakan untuk mengamankan komunikasi data. RSA bergantung pada kesulitan faktor bilangan prima besar, sehingga memberikan keamanan yang kuat untuk enkripsi kunci publik. Aplikasi kriptografi di dunia nyata. Yang pertama, enkripsi dalam transaksi online. Saat melakukan transaksi keuangan secara daring, protokol HTTPS yang menggunakan TLS atau SSL melindungi data pengguna dengan enkripsi, sehingga data sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi pribadi aman dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, keamanan data di perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif seperti data pelanggan, laporan keuangan, dan informasi rahasia lainnya. Solusi seperti BitLocker dan VeraCrypt digunakan untuk mengenkripsi file dan disk secara keseluruhan. Yang ketiga, enkripsi pesan. Aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Teknologi ini membuat data tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk penyedia layanan. Yang keempat, blockchain and cryptography. Teknologi blockchain menggunakan kriptografi untuk menjaga
integritas transaksi. Setiap blok dalam rangkaian memiliki hash yang mengamankan data transaksi dan memastikan bahwa blok tidak dapat diubah tanpa memengaruhi seluruh rantai. Dan yang terakhir ialah tanda tangan digital. Digunakan untuk memastikan integritas dan autentikasi dokumen elektronik. Tanda tangan digital menggunakan kriptografi asimetrik untuk memverifikasi bahwa dokumen tidak diubah dan benar-benar berasal dari pengirim yang sah. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.